Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran, oleh karena itu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang Kuburan Keramat di Tengah Sawah Banyuwangi. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Malam itu, aku dan dua temanku, Bagas dan Iwan, baru saja pulang dari acara kumpul di rumah seorang teman. Acara sederhana, cuma ngobrol, main gitar, dan sedikit bercanda sampai larut malam. Kami bertiga memilih jalan pintas melewati sawah pinggir desa agar cepat sampai rumah. Jalan itu memang sering kami lalui, tapi banyak orang selalu bilang kalau jalan itu tidak boleh dilewati sembarangan. Kalau lewat sawah itu jangan macam-macam, apalagi di dekat kuburan tua. Begitu kata orang-orang tua di desa. Kuburan itu sebenarnya kecil saja. Hanya ada satu batu nisan yang sudah miring, hampir tumbang dikelilingi rumput liar yang tumbuh tinggi. Letaknya agak di tengah sawah, sedikit menjorok dari jalan setapak yang kami lewati. Sejak dulu, orang-orang percaya bahwa kuburan itu adalah makam seorang dukun sakti pada zaman dahulu, yang konon meninggal tidak wajar. Karena ilmu yang dimilikinya tidak sempat diturunkan atau dimusnahkan, banyak yang bilang arwahnya masih bergentayangan, tidak bisa tenang. Itu sebabnya tempat itu disebut kuburan keramat. Awalnya kami tidak menghiraukan, malah kami masih sempat bercanda di sepanjang jalan. Senter di tangan Iwan menyorot kanan kiri, kadang diarahkan ke wajah kami hanya untuk membuat suasana lucu. Bagas bahkan sempat bersiul sambil berjalan, seolah ingin menantang cerita mistis yang sering beredar. Aku sendiri, meski mencoba ikut tertawa, sebenarnya sudah merasa ada yang janggal sejak awal masuk jalan sawah. Angin yang berembus terasa dingin menusuk kulit. Padahal siang tadi udara begitu panas. Malam itu langit gelap, hanya bulan separuh yang menggantung. Sinarnya pun terhalang awan tipis. Sawah di kiri kanan kami tampak bergoyang pelan diterpa angin, menimbulkan suara gesekan daun padi yang terdengar aneh seperti bisikan banyak orang. Kami terus berjalan. Ketika langkah kami mendekati kuburan itu, suasana mendadak berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup kencang, membuat rumput liar di sekitar nisan bergoyang liar. Udara jadi pengap, lalu bau bunga melati tercium sangat menyengat. Padahal jelas-jelas di sekitar situ tidak ada pohon melati. Bau itu seperti muncul tiba-tiba memenuhi hidung, membuat bulu kuduku merinding. Saat itulah telingaku menangkap sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Samar-samar terdengar suara gamelan seperti alunan saron dan gong datang dari arah kuburan. Suaranya pelan sekali, tapi cukup jelas untuk membuat tubuhku kaku. Aku menoleh ke Bagas dan Iwan. Wajah mereka juga berubah tegang, seolah mendengar hal yang sama. Kami bertiga langsung terdiam. Tidak ada lagi tawa ataupun canda. Kalian dengar gak? Bisik Bagas dengan suara gemetar. Aku tidak bisa menjawab dengan kata-kata.
hanya mengangguk pelan. Merasakan bulu kuduk berdiri, Iwan memegang erat senternya. Sorot cahaya bergetar karena tangannya ikut bergetar. Suasana malam itu terasa begitu menekan, seperti ada yang mengawasi setiap langkah kami. Kami berdiri beberapa saat, hanya mendengar angin yang bercampur dengan suara gamelan samar itu. Irama gamelan tidak seperti musik pesta atau hajatan, tapi lebih lambat, berat, dan menyeramkan, seperti suara gamelan yang dimainkan dalam upacara kematian. Semakin lama, suara itu terdengar makin jelas. Aku berusaha menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin ada yang sedang latihan gamelan di kampung sebelah. Tapi rasanya tidak masuk akal. Pertama, jam sudah menunjukkan hampir pukul tengah malam. Siapa yang mau latihan gamelan di sawah pada jam segini? Kedua, arah suara itu jelas-jelas dari kuburan yang hanya beberapa meter di samping jalan. Bagas tiba-tiba mencoba menutupi rasa takutnya dengan berkata, "Ah, paling cuma suara angin." Tapi aku tahu dia sendiri sedang ketakutan. Nada suaranya bergetar, matanya tak lepas dari arah kuburan. Iwan justru semakin pucat, bibirnya gemetar. Aku rasa kita harus cepat jalan, katanya pelan. Kami pun melangkah lagi, tapi suasana makin terasa aneh. Setiap langkah seperti terasa berat, seakan tanah yang kami injak menahan kami. Daun-daun padi bergoyang lebih keras, padahal angin sudah berhenti. Bayangan kami sendiri tampak bergerak tidak wajar di bawah sinar bulan, seperti lebih panjang dari biasanya. Bahkan seakan ada bayangan tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah orang. Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang. Saat lewat tepat di samping kuburan itu, aku tidak sengaja menoleh. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Batu nisan yang miring itu tampak lebih besar dari sebelumnya, seperti membesar dalam pandangan. Rumput liar di sekitarnya bergoyang meski tidak ada angin. Di atas nisan, aku seperti melihat kilatan putih, samar-samar menyerupai kain kafan yang berkibar pelan. Aku buru-buru memalingkan wajah, takut apa yang kulihat makin jelas. "Jangan lihat ke situ," bisik Iwan cepat, seolah tahu apa yang kulihat. Kami mempercepat langkah, tapi semakin jauh dari kuburan, suara gamelan justru semakin jelas. Bukan hanya gamelan, kali ini terdengar juga suara perempuan yang bernyanyi lirih, seperti melantunkan tembang Jawa kuno. Suaranya merdu, tapi juga membuat bulu kuduk berinding karena terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Bagas menghentikan langkah. Wajahnya pucat pasi. "Gue sumpah, gue denger ada yang nyanyi," katanya dengan suara pelan. Aku tidak berani menoleh lagi ke arah kuburan. Nafasku mulai memburu. Suasana sawah yang biasanya tenang kini berubah jadi tempat yang penuh teror. Rasanya setiap sudut gelap di antara padi mengintai kami, siap menampakkan sesuatu yang tidak ingin kami lihat. Aku berusaha menenangkan diri dengan terus melangkah. Tapi semakin jauh kami berjalan, semakin jelas pula suara aneh itu. Sampai akhirnya kami bertiga benar-benar tidak tahan dan berhenti lagi. Berdiri kaku di tengah jalan setapak, suara gamelan, suara tembang, bahkan samar-samar
terdengar seperti ada orang tertawa lirih. Semuanya bercampur menjadi satu. Di antara semua suara itu, tiba-tiba terdengar satu suara berat, sangat dekat di telingaku, seolah seseorang berbisik langsung di samping kepala. Suaranya jelas, hanya satu kalimat. Kenapa kalian lewat sini? Aku terdiam, tubuhku kaku, tidak berani menoleh ke kanan atau ke kiri. Mataku melirik cepat pada Bagas dan Iwan. Wajah mereka syok, jelas mereka juga mendengar suara itu. Kami bertiga saling pandang dengan mata lebar tanpa perlu kata. Sudah tahu kalau kami mendengar hal yang sama. Saat itu juga udara semakin dingin dan bau melati semakin menusuk hidung. Rasanya seperti ada yang berdiri tepat di belakang kami, mengawasi, menunggu sesuatu. Kami panik, langsung lari tanpa pikir panjang. Nafas terasa sesak, dada berdegup tidak karuan. Tapi anehnya, semakin aku mencoba berlari kencang, semakin berat langkahku. Seperti ada sesuatu yang menahan di belakang. Jantungku makin kencang, keringat dingin menetes di pelipis. Aku memberanikan diri menoleh sedikit. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok putih berdiri kaku di samping kuburan tua. Kepalanya miring ke satu sisi. Kain kafannya penuh tanah basah. Wajahnya pucat pasi dengan mata kosong menatap lurus ke arahku. Sorot matanya seolah menusuk jauh ke dalam diriku. Suara berat, lirih tapi jelas bergema di telingaku, seakan langsung berbisik dari dalam kepalaku. Jangan ganggu tempatku. Suaranya berat, bergetar, bercampur gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu bukan sekedar terdengar, tapi terasa mengguncang dadaku. Tubuhku langsung melemas, kaki terasa tak sanggup lagi melangkah. Aku terjatuh dengan keras ke tanah, lututku tergores batu kerikil sawah. Bagas dan Iwan menoleh ke belakang. Wajah mereka panik bukan main. "Bangun, cepat bangun." Bagas menarik tanganku dengan terburu-buru. Sementara Iwan menyorotkan senter ke arah sosok putih itu. Tapi cahaya senter malah bergetar sendiri. Redup dan terang bergantian seperti baterainya mau habis. Sekilas aku melihat sosok putih itu bergerak, tidak melompat seperti yang diceritakan orang-orang. Dia melayang perlahan, mendekat. Bau busuk bercampur tanah basah makin terasa menusuk hidung. Dari balik kain kafannya yang sobek di bagian dada, terlihat sesuatu yang bergerak-gerak seperti ulat yang merayap keluar. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Bagas akhirnya berhasil menarikku berdiri, dan tanpa pikir panjang, kami bertiga lari sekencang-kencangnya. Tapi semakin jauh meninggalkan kuburan itu, semakin aku merasa ada yang mengikuti. Bukan hanya satu, tapi banyak. Dari arah sawah terdengar suara bisikan, tangisan, bahkan tawa lirih. Suara-suara itu bercampur jadi satu, memenuhi kepalaku. Langkah kami tidak lagi teratur, asal lari saja. Nafas terengah-engah, dada serasa mau pecah. Tapi jalan keluar ke arah jalan raya seolah semakin jauh. Padahal kami sering lewat sini. Seharusnya jaraknya tidak sejauh ini. Seperti ada yang memutar kami berulang-ulang di tengah sawah gelap itu. Iwan yang beralih paling depan tiba-tiba berhenti mendadak. Aku dan Bagas hampir menabraknya. "Kenapa berhenti?" teriakku setengah panik.
Iwan menoleh perlahan, wajahnya pucat, bibirnya gemetar menunjuk ke arah depan. Aku ikut menoleh dan rasanya darahku berhenti mengalir. Di depan kami berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan kebaya lusuh, persis seperti yang kami lihat sebelumnya di antara padi. Tapi kali ini wajahnya jelas terlihat. Kulit wajahnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam penuh darah. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah. Tapi sorot matanya tetap tajam ke arah kami. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tapi tubuh kami seperti terkunci. Tidak bisa lari, tidak bisa menoleh. Dari belakang terdengar lagi suara berat tadi, semakin dekat. Kalian sudah berani masuk ke wilayahku. Suaranya semakin jelas, seolah berasal dari banyak arah sekaligus. Jantungku hampir pecah. Aku merasa tubuhku akan benar-benar pingsan. Bagas menutup telinganya, berteriak histeris. Cukup, kami nggak ganggu, kami cuma lewat. Tapi teriakannya malah bergema panjang di sawah, seperti disambut dengan tawa-tawa aneh dari kejauhan. Tiba-tiba perempuan berambut panjang itu melangkah maju. Tidak terdengar suara langkah, tapi tanah di bawahnya bergetar. Lampu senter Iwan tiba-tiba mati total. Gelap gulita, hanya cahaya bulan samar yang menembus. Saat itu aku bisa merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundakku. Berat, seolah ada tangan besar yang menekan. Aku memberanikan diri menoleh. Sosok putih itu sudah tepat di belakangku. Kepalanya semakin miring, kain kafannya robek di bagian wajah, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang berdarah. Aku berteriak sekecang mungkin, "Tolong!" Tanganku ditarik kuat oleh Bagas dan Iwan, dan entah bagaimana kami berhasil lari. Kali ini jalan keluar terlihat. Lampu jalan raya yang samar muncul di kejauhan. Kami berlari seperti orang gila, tidak peduli terjatuh atau menabrak batang padi. Begitu kaki kami menginjak jalan raya, semua hilang. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada lagi suara tanah digali, tidak ada perempuan berambut panjang. Angin kembali tenang, hanya suara jangkrik malam terdengar. Nafas kami tersengal-sengal, tubuh lemas tak bertenaga. Kami bertiga terdiam cukup lama di pinggir jalan. Bagas masih gemetaran, wajahnya pucat seperti orang sakit. Iwan terduduk menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku sendiri masih susah bernapas normal. Dada seperti ditindih batu besar. Gila, tadi beneran kan? Kita nggak halu kan? Tanya Iwan dengan suara parau. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Bagas memegang tanganku erat, dingin sekali, lalu berkata, "Kita jangan pernah lewat sawah itu lagi. Sumpah, jangan." Sejak malam itu, kami sepakat untuk tidak pernah lagi melewati jalan sawah itu di malam hari. Apapun yang kami lihat dan alami jelas bukan hal biasa. Orang-orang desa ternyata tidak berlebihan saat bilang kalau kuburan itu keramat. Banyak cerita di warga yang bilang orang yang lewat sembarangan suka diganggu. Ada yang mendengar gamelan, ada yang melihat sosok perempuan, bahkan ada yang hilang arah berjam-jam sampai pagi baru bisa keluar dari sawah itu. Kami bertiga
beruntung masih bisa kembali. Tapi aku tahu suara berat yang berkata jangan ganggu tempatku itu bukan sekedar peringatan biasa. Itu pesan tegas, pesan dari penghuni kuburan keramat di tengah sawah Banyuwangi. Tempat itu memang dijaga makhluk gaib, bukan untuk ditakuti semata, tapi untuk dihormati. Dan sejak malam itu, setiap kali kami melewati jalan raya yang berada tidak jauh dari sawah itu, bulu kuduku selalu berdiri, seakan ada tatapan dari kejauhan mengingatkan agar aku tak pernah sekalipun melanggar pesan yang sudah diberikan. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.